Baik, kita masuk ke bagian yang kedua. Kita lanjut tentang laporan keuangan ya. Jadi setelah semua akun terklasifikasi sebagaimana tadi di dalam persamaan dasar akuntansi, maka selanjutnya akan menjadi suatu bentuk informasi, di mana informasi tersebut berawal dari persamaan dasar akuntansi yang muncul dari situ transaksi masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka hal tersebut setelah diklasifikasikan maka akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, sesuai dengan PSAK 1, laporan keuangan itu ada 5 jenis. Yang pertama, laporan posisi keuangan disebut sebagai bentuk potret perusahaan karena menunjukkan aktivitas atau kondisi keuangan perusahaan, posisi asetnya, hutangnya seberapa atau liabilitasnya, ekuitas pada akhir periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Di sini menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode, yaitu nanti akan dapat diketahui berapa besar laba atau kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan detail yang mempengaruhi perubahan ekuitas atau perubahan modalnya dalam satu periode. Keempat, laporan arus kas memperlihatkan sumber arus kas masuk maupun arus kas keluar yang ada di dalam perusahaan. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau disebut juga dengan CALK. Di sini laporan yang tidak bisa dituangkan dalam bentuk angka dan harus dideskripsikan atau membutuhkan penjelasan, semua masuknya ada di dalam CALK. Pengungkapan baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan dari akun-akun yang dilaporkan, yang tidak dijabarkan atau tidak dapat dijabarkan atau tidak dapat diungkapkan dalam bentuk angka. Berikut ini adalah gambaran dari siklus akuntansi yang terjadi pada suatu entitas. Yang pertama, kita akan melakukan identifikasi suatu peristiwa dan pencatatan akuntansi. Setelah kita identifikasi, selanjutnya yang termasuk ke dalam transaksi, maka akan kita lakukan atau kita bikin jurnalnya. Setelah jurnal jadi, maka kita akan lakukan posting atau pemindah bukuan ke buku besar untuk memindahkan atau mengklasifikasikan pada akun-akun yang sejenis. Setelah dilakukan posting ke dalam buku besar, selanjutnya bisa kita lakukan bentuk laporan selanjutnya adalah neraca saldo. Kemudian kita bisa menyusun jurnal penyesuaian dan kita susun dari jurnal penyesuaian ditambah neraca saldo tadi, namanya adalah neraca saldo disesuaikan. Dari hal tersebut dapat kita susun terlebih dahulu. Tadi ketika menyusun neraca saldo kita bisa menyusun kertas kerjanya, sehingga berbekal kertas kerja yang ada dan neraca saldo disesuaikan, maka akan dapat kita buat yang namanya laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan kita buat selesai, maka selanjutnya kita perlu membuat jurnal penutup. Kemudian neraca saldo setelah penutupan atau sesudah penutupan, selanjutnya adalah jurnal pembalik pada akun-akun tertentu. Jadi ini adalah siklus yang tidak bisa terputus ya, karena memang siklus itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Sehingga ketika terjadi transaksi lagi, maka tetap saja kita awali dengan jurnal dan kita akhiri sampai ke jurnal pembalik. Begitu seterusnya untuk setiap transaksi. Baik, setelah ini kita akan melakukan identifikasi apakah peristiwa dalam suatu kejadian pada entitas itu termasuk peristiwa atau termasuk pencatatan transaksi pada akuntansi. Transaksi itu sendiri merupakan peristiwa atau kejadian dalam perusahaan yang memiliki dampak moneter atau konsekuensi keuangan. Ya, setelah ini kita akan cek satu persatu. Silakan perhatikan tabel tersebut kalau ada di dalam buku bagi yang memiliki buku halaman 65 ya. Yang pertama, penerbitan SK promosi Bapak Adi sebagai asisten manajer Tipo ya, sebagai harusnya. Kategorinya ini bukan disebut transaksi, tetapi disebut sebagai peristiwa internal. Ya, tidak itu untuk kebutuhan jurnal
Butuh jurnal nggak kalau peristiwa internal di kita centang? Tidak, karena bukan transaksi akuntansi. Yang kedua, melakukan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung Jakarta nilainya 24 juta. Kategorinya ini yang bentuknya transaksi. Butuh jurnal iya apa tidak? Iya, kita centang yang iya. Menerbitkan surat permohonan penambahan jatah tempat parkir kepada manajemen gedung. Ini namanya peristiwa, tapi peristiwa eksternal. Butuh di jurnal? Tidak. Nah, yang nomor 3, tanggal 3, menerima informasi bahwa salah satu pemegang saham, Bapak Jamal, menambah setoran. Nah, berpengaruh moneter ya, karena ada uangnya. Menerbitkan 10.000 lembar saham biasa yang memiliki nilai pari Rp4.000 per lembar kepada Bapak Jamal. Ini masuk kategori transaksi. Butuh di jurnal? Iya. Dan seterusnya. Ini ada contohnya banyak banget. Anda bisa cek nanti di halaman 64, kemudian di halaman 65.